Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu ya. Lama-kelamaan apa yang dikritik oleh si Bima ini ya benar-benar ada orang yang tersinggung mungkin ya. Bahkan ya yang sebelumnya dia mengkritik Gubernur Lampung begitu kan terkait dengan infrastruktur yang ada di sana begitu ya. Banyak respon netizen yang mendukung kepada kritikan-kritikan si Bima ini. Dan hari ini ya, ini berita dari Detik News ya, apakah benar atau tidak ya, Bima TikToker panggil Ibu Megawati pakai sebutan janda. PDIP bicara soal adab. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara bahwa kita itu kalau mau boleh mengkritik kepada siapapun bolehlah mengkritik kinerjanya atau keberhasilannya dan sebagainya begitu kan, tetapi menyinggung soal pribadi mereka begitu kan tentang sifat dan sebagainya sebenarnya itu tidak boleh begitu. Tetapi komentar sontak ya, netizen banyak yang pro dan kontra begitu ya, banyak yang mendukung dan ada yang tidak mendukung begitu. Seperti ini sebelumnya saya bacakan dari komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Bima Yuda Saputro yang belakangan viral karena kritikannya terhadap pembangunan di Lampung kembali menjadi sorotan ya. Bima menyebut Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dengan sebutan janda. Lama-kelamaan jadi nggak punya etika maupun adab anak ini. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kan kelihatan di video-videonya ya, benar ya, ada dibilang kroco-kroco gitu ya. Sempah dikasih nyawa jadinya gini. Ngatain anak ini dengan pinjam istilah legend Norsugi ya, jancuk koro coro ini makni ancukon double jaran matamu picek. Ini banyak sekali laga hatiku. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu kan. Mari kita bahas satu persatu nanti ya. Lah itu sudah lama, kenapa sekarang diributin? Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung memang orang yang baik ya, beda dengan RAT ya. Permainan informasi memang seru ya. Maksudmu sedikit pun nggak ada salah atau dosa ini. Sekolah ke Australia tidak menambah kecintaan kepada tokoh bangsa. Lihat ya, Veronica Koman ya, ini orangnya lagi satu. Bahkan seharusnya makin bagus ini enggak ini. Kritikan untuk membangun sangat baik, tapi penghinaan atau urusan pribadi jangan ikut campur. Mungkin anak ini merasa viral tapi kebablasan ya. Di satu sisi saya sering mengedukasi masyarakat bahwa dengan konteks yang namanya sifat pribadi, urusan pribadi ya, bukan urusan negara, urusan kinerja dan sebagainya. Jangan mencoba-coba seperti itu begitu kan? Karena itu dianggap sebuah aib bagi kita bahwa ketika dia mengkritik seorang urusan pribadi begitu kan, ya urusan sifat dan sebagainya begitu. Kami tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan edukasi bahwa kalau memang ini salah, katakan salah, kalau ini benar, memang benar, begitu ya. Jadi kritikan-kritikan sebenarnya seperti ini sudah tidak lagi digunakan dengan di era hari ini, begitu kan. Karena apa? Karena sebagai mahasiswa yang dikritik adalah kinerja, ya, terus kemudian pembangunan infrastruktur yang ada sebenarnya begitu kan ya, bukan soal pribadi. Siapapun soal pribadi punya kejelekan masing-masing, tapi tidak perlu diungkap kepada siapapun begitu ya. Ini yang benar, setuju, udah berasa jadi salep ya, salep top ya, dibela netizen yang dibilang dia netizen koroco-koroco. Mana dapat perlindungan dari Australia pula, jadi makin ngeluncak dia. Banyak sekali begitu, ada pro dan kontra begitu. Sok jadi artis ini banyak sekali yang kritikan mereka begitu kan ya. Ya sering saya katakan bahwa yang namanya sifat pribadi tidak boleh untuk dilakukan. Itu urusan pribadi begitu kan ya. Bukan urusan negara, bukan urusan kinerja dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya selama ini ya masyarakat dan mahasiswa harus memberikan edukasi yang baik. Bolehlah mengkritik kepada siapapun, tapi jangan sampai ada penghinaan atau urusan pribadi yang kemudian dilontarkan ke publik begitu ya. Bahkan banyak sekali di sini begitu. Nih anak jadi kurang ajar sekali, ngelunjuk mentang-mentang kemarin banyak netizen yang dukung. Dulu banyak sekali yang mendukung terhadap TikToker ini, tapi kelama-kelamaan kok banyak yang bosan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini agak menarik begitu ya. Ini ya, Bima TikToker panggil Megawati pakai sebutan janda. PDIP bicara soal adab. Ya, bagus sekali sebenarnya kalau kita berbicara tentang adab dan etika begitu kan ya. Sebagai anak bangsa dan generasi bangsa harus tahu itu begitu.
Di Jakarta dikutip dari Detik News, TikToker bernama Bima Yuda Saputro yang belakangan ini karena kritikan terhadap pembangunan di Lampung kembali menjadi sorotan. Bima menyebutkan Ketum PDP Megawati Soekarno Putri dengan sebutan janda. Wah, kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Ada apa begitu? Itu kan urusan pribadi sebenarnya ya. Tidak ada kaitannya dengan negara, tidak ada kaitannya dengan kebijakan. Lalu kemudian kok tiba-tiba mengatakan seperti itu begitu. Sebagai mahasiswa Ofceng ya, ini sebenarnya sebagai generasi mahasiswa, sebagai generasi masa depan seharusnya tidak perlu untuk melakukan atau menjurus kepada pribadi seseorang ya, dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata sebutan apapun begitu yang mengarah kepada kebencian itu tidak boleh begitu kan, harus punya etika ya. Kritik itu boleh sebenarnya kepada siapapun, tapi kritiklah dengan kebijakan, misalnya terkait dengan kebijakan, infrastruktur yang ada, dengan analisis-analisis yang tajam begitu ya. Konkretnya tidak jauh berbeda dengan situasi politik, bukan situasi dengan nuansa pribadi seseorang begitu ya. Bahkan video tersebut awalnya diunggah di akun TikTok Bima ya, AW Bima Rebon ya, yang diunggah 3 April 2023 hingga Minggu ya. Video berdurasi 20 detik itu sudah ditonton lebih dari 5,2 juta kali ya. Tentu banyak pro dan kontra di sini begitu ya. Dalam video awalnya terlihat Ganjar, ya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang diwawancari oleh Najwa Shihab. Video itu berisi saat Najwa bertanya kepada Ganjar soal alasan menolak timnas Israel bertanding di Piala Dunia U20 yang sedianya ya digelar di Indonesia. Bahkan Najwa bertanya kepada Ganjar, apakah keputusan penolakan timnas Israel itu merupakan perintah Ketum PDP Megawati Soekarno Putri? Ini perintah Bu Mega, tanya Najwa Shihab. Video itu lalu beralih ke Bima yang terlihat mengenakan kaos hitam kemudian berkomentar, udah ketebak udah ya, balagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu loh nurut loh, udah deh ya, nggak usah ditanggapi, kata Bima. Nah, walaupun secara implisit ya, Bima tidak menyebutkan Ibu Megawati itu adalah janda, tapi arahnya ke situ begitu. Jadi bahkan dia mengatakan udah ketebak, udah ya, belagian ya disuruh ngomong sama itu janda satu itu loh nurut udah deh nih kan. Kan ada kaitannya dengan apa yang dipertanyakan oleh Najwa Shihab terkait dengan apakah itu adalah bagian diperintah oleh Bu Megawati begitu kan. Walaupun secara implisit dia tidak mengatakan bahwa Bu Megawati janda begitu kan. Tetapi menurut seperti ini saya rasa perkembangannya dengan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan, itu tidak baik juga begitu kan. Karena apa? Karena dia sudah menyerang kepada sifat pribadi seseorang. Ya itu tidak boleh begitu kan. Bolehlah kalau mengkritik tentang kebijakan begitu. Misalnya tentang terkait dengan kenapa kok ditolak kan begitu logikanya begitu. Siapa yang nyuruh begitu kan? Apakah petugas partai harus nurut dengan ini kan begitu logikanya begitu ya. Jadi artinya selama ini ya kalau kita berbicara tentang itu kritiklah di situ begitu kan, bukan mengkritik terkait dengan sifat pribadi seseorang. Itu tidak baik, tidak elok lah bagi generasi bangsa, untuk apalagi masa depan begitu ya, tidak baik untuk itu begitu. Dan bahkan dia disebutkan di sini ya, video tersebut lalu dibagikan warganet di media sosial medsos Twitter ya. Warganet menilai panggilan janda yang dipakai Bima sebagai tindakan penghinaan ya. Warganet menilai Bima menjadi sembarangan berbicara setelah banyak pihak mendukungnya saat mengkritik soal pembangunan di Lampung ya. Dan banyak komentar netizen yang awalnya ya si Bima ini mengkritik Gubernur Lampung terkait dengan infrastruktur yang sesuai dengan kenyataan, itu responnya sangat baik sekali begitu. Dan bahkan komentarnya banyak yang mendukung si Bima begitu. Tapi kok sekarang kok ada sesuatu yang memang kenapa kok si Bima bisa mengatakan seperti itu kan begitu logika kita begitu. Dan bahkan ini PDP buka suara ya. Politikus senior PDP Hendrawan Supratikno angkat bicara. Ia menyebut lebaran kali ini sebaiknya digunakan untuk saling memaafkan. Betul ya, saya setuju dengan itu begitu. Kita bersama-sama sedang merayakan festival spiritualitas ya, saling bermaaf-maafan ya. Dalam kondisi seperti ini ya, mata batin kita tidak boleh teracuni oleh analisir ya, atau ulah yang keluar dari asas kepatutan, kesantunan dan kearifan kultural, ujar Hendrawan kepada wartawan.
Bahkan Hendrawan menyinggung bahasa yang keluar dari mulut seorang menunjukkan kualitas keadaban. Bila kita sepakat bahasa menunjukkan kualitas keadaban penggunanya, ya, penggunanya, maka kita layak ya prihatin terhadap kedangkalan pikir dan laku dari orang-orang yang cari popularitas menggunakan cara-cara murahan, tambahkan Hendrawan. Nah, inilah yang kemudian yang sebenarnya saya sering mengedukasi begitu kan. Ini menjadi dampak kepada kita begitu ya. Bahkan ya kalau kita melihat kalau menyerang pribadi seseorang tidak boleh lah ya, seperti Anies Baswedan diserang misalnya dengan kepribadian mereka begitu kan. Tetapi itu rasanya saya tidak boleh lah. Kalau ingin mengkritik Anies Baswedan, kritiklah terhadap kebijakan, terhadap kinerjanya kan. Ini kan berkaitan dengan negara begitu. Ya kalau pribadi itu bukan soal apa namanya disebut Yohanes, disebut apa dan sebagainya begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan kita begitu kan. Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan yang dihujat habis-habisan dengan pribadinya begitu ya. Tetapi wallahu alam. Tapi perlu diingat bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh si Bima ini menurut saya pribadi salah kaprah ya. Ya, dia tidak punya etika dalam berkomentar ya terkait dengan apa namanya kebijakan Pak Ganjar yang kemudian menolak terkait dengan timnas Israel begitu. Lalu kemudian saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami memberikan edukasi bahwa kalau itu benar ya benar, kalau itu salah salah begitu kan. Kita punya harus adab yang baik kepada siapapun begitu kan ya, jangan sampai menyerang kepada pribadi seseorang. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.